masih berpikir lagi? Malam hari raya, Narto. Dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahku pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata. Ayah, Keesokan harinya, hari raya. Selesai sholat, ku ampuni dosanya. kenapa ibu masih ingat masa yang sudah lampau itu? Ingat orang yang tidak ingat lagi kepada kita, Bu. Ibu merasa bahwa ayahku masih ingat kepada kita, Nak. Mintasi kemana, Bu? Mintasi tadi keluar mengantarkan jahitan. Loh, Mintasi masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak perlu membatik tulang sekarang? Biarlah, Narto, karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya, ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran Mintasi, Bu? Mintarsi nampaknya belum mau bersuami, Nak. Tapi dari orang tua pihak anak laki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka akan uangnya banyak. Uang, Narto? Maaf, Bu. Bukan maksudku mau menjual adik sendiri. Ya, aku jadi mata duitan sekarang. Mungkin karena hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan. Ia mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak. Mewah waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian, seperti pohon yang ditiupkan oleh angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto. Tidak. Aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adikku bersuamikan seorang hartawan. Tidak. Cukuplah aku saja sendiri. Biarlah ia hidup sederhana. Mintasi, mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi, kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu. Ada harta, ada budi. Di manalah dicari, Nak? Adik kau Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi sekarang ini, keadaan kita sedang susah. Kita tidak punya uang di rumah. Sebentar hari lagi, uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini karena ulah ayahku. Hingga Mintasi harus menderita pula. Sejak kecil, Mintasi sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi, kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini tugasku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi dalam berusaha. Andai aku punya uang 1 juta saja. Buat permainan Mintarsi, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Nak. Setelah Mintarsi nanti, datang lagi giliran Narto. Aku
bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri. Sebelum saudara-saudaraku senang, dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas deripayaku nanti. Ibu merasa bahagia kalau kau bahagia, nak. Karena nasibku bersuami tidak baik benar. Dan karena orang bahagia itu akan turun pada anaknya. Malam hari raya waktu ayahmu pergi begitu, tak tahu apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi Maimun amat benar dalam hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Maimun naik gaji. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tak punya uang, kita tidak bisa membiayai sekolahnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau ia mau bekerja keras, tentu Maimun akan menjadi orang yang berharga di masyarakat. Narto, siapa gadis yang ibu sering lihat bersepeda bersamamu itu, nak? Dia itu cuma teman sekerja aku, Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau, nak. Meskipun ibu rasa gadis itu bukanlah orang yang rendah derajatnya seperti kita ini. Tapi kalau kau suka... Bu. Buat apa memikirkan kawin sekarang? Mungkin nanti, 10 tahun lagi, kalau semua pekerjaanku sudah beres. Tapi kalau minta sesudah kawin, kau mesti juga, nak. Kau kan lebih tua. Malam hari raya waktu ayahmu pergi, ku peluk kalian semua anak-anakku. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang gaji lama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama menunggu, Bu? Pak, Tidak juga, Bu. Agak lambat hari ini, Mun. Di mana kau berbuka puasa tadi, nak? kerja lembur, Bu. Alhamdulillah. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Mintasi nanti. Iya, Mintasi kemana, Bu? Mengantarkan jahitan, nak. Oh, Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi, aku bertemu dengan seorang tua yang mirip sekali dengan ayah. Oh, begitu.
Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral tadi, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua yang kira-kira berumur 60 tahun. Pak Tirto pun kaget juga karena orang tua itu seperti pernah dikenalnya. Katanya sih orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang tua itu menyingkirkan diri dan menghilang dari kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini, Mun. Ibu kira juga dia sudah lama meninggal dunia atau ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Tapi Bu, ada yang mengatakan dia ada di Singapura, Bu. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu, Nak. Kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang yang juga pernah melihat, hidupnya sangat mewah. Ya, memang hidupnya sangat mewah. Tapi anak anaknya di sini makan lumpur. Tapi kemudian, tak ada lagi sama sekali kabar tentang ayah, Nak. Apalagi sesudah perang sekarang ini, di mana kita dapat bertanya? Bu, bagaimana rupa ayah sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar. Tak seperti kau, ia lebih suka berfoya-foya. Ayahku dulu sangat disegani banyak orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Dan itulah... Mun, selama hari raya ini, berapa hari kau libur? 2 hari, Bang. Oh iya, ibu hampir lupa. Masih ada makanan yang ibu belum taruh di meja. Mun, Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan? Kemarin sore, Pak. Kira-kira jam 6:30. Lalu, bagaimana dengan pakaiannya? Kata Pak Tirto, sudah tak bagus lagi katanya, Bang. Pakaiannya sudah compang-camping. Kopiahnya pun sudah hampir memutih. Oh, begitu. Kau masih ingat dengan rupa ayah, Bang? Tidak ingat lagi aku, Mun. Semestinya Abang masih ingat. Karena umur Abang itu tuh sudah 8 tahun. Sedangkan aku masih ingat. Walaupun ya samar-samar. Tidak ingat lagi aku, Mun. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Iya. Lagian Pak Tirto banyak cerita tentang ayah. Iya, kata orang, ayahku seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anak-anaknya. Mintarsi seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini?
Oh iya, Pak. Ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Lalu aku membalasnya dengan pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Baguslah itu, Mun. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya dapat kau banggakan kalau kau bisa menjadi orang yang berguna di masyarakat. Jangan seperti aku ini. Aku hanya lulusan sekolah rendah. Aku tak bisa merasakan atau bahkan bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak mempunyai seorang ayah. Tapi kau, Maimun, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku yakin kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah, nak. Apa yang kau lihat di luar sana? Waktu Mintarsi lewat situ tadi, Bang Nato, dengarlah dulu. Iya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan itu. Dari jembatan sana, seperti melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semuanya jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari sudah agak gelap, Bang. Jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orang itu tidak terlalu tinggi, Bang. Coba lihat. Siapa, Mun? Tak ada orang kelihatannya, Bang. Malam hari raya dia pergi dulu. Mungkin Aku. Lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan yang tak dapat ibu lupakan di masa itu, nak. Mungkin ia kembali juga. Ya sudah, makan dan lanjut saja. Dulu kita satu dalam sumpah janji bangun rumah tangga impian hati bersama kita berdua harungi dunia selalu bersemi bersama hingga hari tua.
berubah, Tina. 20 tahun perceraian merubah wajahku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, tentu. Ini anak-anakku semuanya. Sudah lebih besar dari ayahnya sekarang. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apa? Aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahku pulang, nak. Ayah? Ayah! Aku Maimun, ayah! Maimun, engkau sudah besar sekarang, nak. Waktu ayah pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri. Dan nona ini siapa? Saya minta saya. Ya, Mintarsih. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik, Mintarsih, seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tidak tahu harus mulai berbicara dari mana. Anak-anak sekarang sudah besar semuanya. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar. Walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang yang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun, dan Maimun tak pernah tinggal kelas selama bersekolah. Tiap kali keluar ujian sebagai yang pertama. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsi dia ini membantu aku menjahit. Ah, Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tapi malam bagiku, toko itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang kubeli semua merosot nilainya sehabis perang ini. Sesudah itu semua, segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sedangkan aku sudah mulai tua. Tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah kau mengambilkan segelas air buatku, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Narto, ayahmu yang berbicara itu, nak. Mestinya kau gembira, nak. Sudah semestinya ayah berjumpa lagi dengan anak-anaknya yang sudah lama berpisah.
engkau tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau mengambilkan ayah segelas air? Baik, ayah. Maimun, sejak kapan kau punya ayah? Gunarto, Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kau mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu, nak? Kami tidak mempunyai ayah, Ratu. Kalau kami mempunyai ayah, lalu mengapa kami membanding tulang selama ini jadi budak orang? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun ke dalam laut. Untung ibu cepat sadar. Dan kalau memang kami mempunyai ayah, lalu mengapa aku menjadi budak suruhan orang waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakah kau waktu kau menangis di sekolah dahulu karena kau tak mampu membeli kelereng seperti kawan-kawan yang lain, dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah sobek, berutang panas sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah, Mun. Kalau kita mempunyai seorang ayah, lalu mengapa hidup kita melarat selama ini? Tapi Bang, jika ibu saja sudah memaafkan ayah, kenapa kita tidak? Ibu itu seorang perempuan, Mun. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan kau tahu apa? Ibu selalu bilang, ini semua adalah salah ayahmu. Ayahmu lah yang harus disalahkan. Lalu kemudian, aku menjadi budak suruhan orang. Dan ibu menjadi babu, mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku, memberi makan kalian. Aku berteriak kepada dunia bahwa aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, seperti orang yang ada di depan kalian selama ini. Orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Tapi aku sanggup menjadi orang yang berharga, meskipun aku tidak mengenal kasih sayang seorang ayah. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang selalu tergambar dan terlihat di ruang mataku adalah sosok ayahku yang telah sesat. Ia menekan diri ke tempat asing, yang lalu menyeretnya ke dalam lembah keduniaan. Lupa ia kepada anak dan istrinya, juga lupa kepada kewajibannya, karena hawa nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Hutang yang ia tinggalkan kepada kita bertimbun-timbun, sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah yang minggat itu. Ya, masa kecil kita memanglah sangat tersiksa. Maka jika memang kita mempunyai ayah, maka ayah itu
Tapi Bang, lihatlah ayah. Ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua, Bang. Maimun, sering benar kamu ucap kalimat ayah kepada orang tua bangga yang tidak berarti ini. Hanya karena ada seorang tua yang masuk ke dalam rumah ini dan dia kamu mengaku kepada ia ayah kita. Dan kau sebut pula ia ayah kita. Padahal dia tidak kita kenal pun. Sama sekali tidak. Coba kau perhatikan. Perhatikan. Apa kau bisa merasakan bahwa kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Pak, kita ini darah dagingnya. Bagaimanapun buruknya ayah, kita ini tetap anaknya, Bang. Yang harus merawat ayah. Canggih maksudmu? Ini adalah kewajiban kita. Setelah ia melepas hawa nafsunya di mana-mana. Dan sekarang, ia kembali lagi ke sini. Karena sudah tua. Karena sudah tidak punya uang. Dan kita harus memeliharanya. Hai, enak itu dia. Gunarto, sampai hati benar kau berkata seperti itu, nak. Terhadap ayahmu, ayah kandungmu, nak. Apa? Ayah kandung? Memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah. Tapi dia sudah meninggal dunia 20 tahun yang lalu. Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah meminta budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka seperti kawan-kawanmu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku. Untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang ya benar katamu, Narto. Aku seorang tua dan aku tidak bermaksud menurun-nurunkan diri agar diterima di mana tempat yang aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahu kau, Narto, tahu kau betapa sedih rasa hatiku. Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang memiliki uang berjuta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah,
Sedalam apapun aku terjerumus ke dalam kesengsaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu, Ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima Ayah, akulah yang menerima Ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Hei! Apa katamu tadi? Apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua bangga seperti ini? Aku pernah menerima pukulan, tamparan, juga tendangan dari dia dulu. Tapi setinggi jalanku, tak pernah aku menerima apapun dari dia. Jangan begitu keras, Bang. Aku menerima dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau selama ini? Kau lupa? Aku, Mun. Akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai tuli dan kantor suruhan. Ayahmu yang sebenarnya adalah aku. Narto, kamu nyakiti hati ibu, Bang. Kau pula Bintasi, ikut-ikut membela dia. Sedangkan untuk kau, aku pula yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang tua itu. Jika memang kalian cinta kepadanya, mungkin kalian tidak pernah merasakan bagaimana pahit kecilnya kehidupan karena tidak mempunyai seorang ayah. Tapi biarlah demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku, tak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anak-anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tak ada jalan untuk kembali. Ayah, Ayah, apa Ayah punya uang? Ayah sudah makan? Ayah, kemana ayah akan pergi sekarang, Ayah? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengawin sekarang. Seharusnya memang aku malu masuk ke dalam rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua, lemah, dan sadar langkahku terakhir kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu. Dan sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua. Dan Ayah, 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 Ayah! Ayah dia pergi. Ayah datang untuk pergi kembali.
Demikianlah nasib ibu, nak. Kang Narto, bagaimanakah Abang? Tidak dapatkah Abang memaafkan ayah? Besok sudah hari raya, Bang. Sudah seharusnya kita saling memaafkan, Bang. Ayah sudah tua, Bang Narto. Kemana ayah akan pergi setua itu, Bang? Dasar! Tidak ada belas kasihan! Tidak ada tanggung jawabnya! Pada adik-adiknya yang muda tidak berayah! Dalam hujan lebat seperti ini, Abang suruh ayah pergi. Dia ayah kita, Bang Narto. Ayah kita sendiri, Bang. Hei! Jangan kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah membuat semua rasa itu. Kalau kalian harus pilih dia atau aku. Tidak! Aku akan panggil kembali ayahku untuk pulang! Aku tidak peduli apa yang akan abang lakukan kepadaku! Kalau perlu abang bunuh saja aku mau. Aku akan panggil kembali ayahku untuk pulang! Ayahku harus pulang! Ayahku mesti pulang! Ayo kembali. Ayah di mana, Bang? Di mana ayah, Bang? Maimun, di mana ayah, Bunda? Aku tidak tahu. Hanya Popia dan bajunya saja yang sudah mati. Maimun, dari mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah, Bun? Aku tidak tahu. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Gunarto!
pementasan dari